Ya, perkenalkan, nama saya adalah Dr. Joko Kurniawan, spesialis anak. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati dan Rumah Sakit Budi Agung Juwana di Jawa Tengah. Kalau kita bicara imunisasi, sebetulnya sejak bayi lahir sudah ada imunisasinya, yaitu imunisasi hepatitis B0 namanya. Ya, itu sudah menjadi program pemerintah juga. Jadi saat lahir anak sudah mendapat imunisasi. Kemudian saat usia 1 bulan ada imunisasi juga BCG dan polio. Begitu juga untuk imunisasi selanjutnya, kalau program pemerintah ada di hampir setiap bulan sampai usianya 1 tahun, dan kemudian dilanjutkan ulangan sampai usia 2 tahun. Sementara untuk rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, imunisasi itu untuk anak sampai usia 18 tahun. Kurang lebih seperti itu. Imunisasi sebetulnya secara umum dibedakan menjadi 2 di Indonesia, ya, yaitu imunisasi yang dikatakan wajib, ya, dan imunisasi yang dikatakan imunisasi tambahan. Bukan berarti imunisasi yang dikatakan tambahan ini tidak lebih penting daripada imunisasi wajib. Tetapi yang dikatakan imunisasi wajib di pemerintah, sehingga dari segi biaya mungkin relatif lebih murah, bahkan gratis, sehingga masyarakat tidak mungkin istilahnya tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan imunisasi, karena dari segi biaya sudah ditanggung pemerintah, makanya dikatakan wajib. Namun di luar itu ada imunisasi tambahan, ya, karena imunisasi tadi cukup banyak sehingga mungkin anggaran pemerintah masih terbatas, sehingga subsidinya baru sebagian, maka ada dikenal imunisasi tambahan yang sebetulnya sangat penting untuk anak-anak kita, sehingga kalau memang orang tuanya mampu, tetap direkomendasikan untuk dilengkapi juga sampai usianya 18 tahun. Kemudian kalau berdasarkan jenis vaksinnya itu ada 2 imunisasi, yaitu imunisasi yang berasal dari vaksin atau imunisasi yang berasal dari virus atau bakteri yang dilemahkan. Contohnya adalah vaksin BCG misalnya dan polio tetes. Kemudian ada juga vaksin yang berasal dari virus atau bakteri mati yang dimatikan. Itu contohnya vaksin DPT, kemudian vaksin influenza dan lain-lain. Kita bicara tentang pentingnya imunisasi, maka jawaban saya dengan yakin dan tegas adalah sangat penting jawabannya. Kenapa? Karena kalau kita tahu prinsip imunisasi adalah kita memberikan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan tadi ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan mengenalinya, sehingga antibodi sudah siap, sudah dilatih istilahnya. Kalau petinju sebelum melawan musuh sudah dilatih dulu, sehingga pada saat datang musuh yang sebenarnya, bakteri atau virus yang sebenarnya itu masuk, antibodi kita sudah lebih paham, sudah lebih siap untuk melawan virus atau bakteri tersebut. Sama dengan petinju tadi, begitu ada lawan yang kuat, dia sudah latihan yang kuat, sehingga akan ketemu lawan itu tidak akan babak belur, kurang lebih. Beda kalau yang tidak diimunisasi, begitu virus atau bakteri datang, langsung babak belur ceritanya antibodi kita, sehingga anaknya bisa sakit lebih berat. Tapi kalau dia sudah diimunisasi, antibodi anak sudah akan lebih terlatih, sehingga antibodi sudah siap melawan, sehingga anak tidak sampai sakit, atau kalaupun sampai sakit tidak berat, bahkan gejalanya mungkin sangat ringan. Jadi sangat penting sekali, karena tidak sedikit penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini bisa menyebabkan kematian. Kalau kita bicara imunisasi itu tidak ada batasan, kecuali vaksin-vaksin tertentu mungkin ada aturan tersendiri. Tetapi secara umum imunisasi itu bisa diberikan sampai usia berapapun, bahkan sampai imunisasi pada dewasa dan imunisasi pada geriatri atau orang tua. Dulu memang sempat ada isu-isu vaksin palsu ya, tapi sampai saat ini Badan POM juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Sepertinya vaksin-vaksin itu sudah diredakan, asalkan tentu mencari pelayanan imunisasi di tempat yang resmi juga. Artinya kalau memang di rumah sakit, kemudian pelayanan kesehatan yang resmi, tentu kita berani jamin karena itu sudah ada izinnya, itu biasanya vaksinnya sudah asli, kecuali di tempat-tempat yang mungkin tidak jelas juga di mana, sehingga itu tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah itu asli atau palsu. Tapi sampai saat ini isu mengenai vaksin palsu itu saya rasa sudah hampir tidak ada di Indonesia, karena Badan POM dan bekerja sama dengan instansi terkait sudah menghandle cepat waktu itu, kita harus apresiasi.
Prinsip imunisasi kalau mau diberikan bersamaan sebetulnya tidak ada masalah, asalkan sudah konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Ya, misalnya dokter spesialis anak kesayangan Anda di sana, silakan dikonsultasikan. Tetapi pada prinsipnya secara medis imunisasi bisa diberikan secara bersamaan, asalkan di tempat yang berbeda, misalnya di tangan kanan dengan di tangan kiri atau paha kanan dengan paha kiri. Beberapa studi bahkan di luar negeri bisa diberikan 3-4 vaksin sekaligus. Itu tidak ada masalah. Gitu. Asalkan tadi berkonsultasi dulu dengan dokternya karena mungkin akan diperiksa terlebih dahulu kan mengenai kesehatan anak. Kalau kita bicara tentang menggantikan peran dari imunisasi, tentu jawabannya adalah tidak bisa. Karena seperti tadi saya sudah sempat singgung bahwa prinsip imunisasi adalah kita memberikan bakteri atau virus yang dilemahkan atau yang dimatikan tadi untuk diperkenalkan kepada antibodi kita, sehingga antibodi kita akan lebih siap jika menghadapi kuman yang sebenarnya. Sementara kalau kita meminum minuman herbal atau nutrisi atau dan yang lainnya, itu hanya mengoptimalkan daya tahan tubuh kita, kesehatan kita yang sifatnya tidak spesifik. Sementara kalau imunisasi tadi kan sifatnya spesifik. Kalau kita memberikan imunisasi A, maka dia akan tahan terhadap virus atau bakteri A. Kalau dia diberikan imunisasi B, maka dia akan tahan terhadap imunisasi B saja. Gitu. Jadi bukan yang B, bisa juga yang A, bisa juga yang C, tidak bisa begitu kalau imunisasi sifatnya spesifik. Gitu. Jadi tidak bisa menggantikan. Kalau kita bicara pemberian imunisasi, ada yang disebut kontraindikasi atau tidak boleh diberikan imunisasi. Kontraindikasi imunisasi itu ada dua, yaitu kontraindikasi absolut atau kontraindikasi relatif namanya. Kontraindikasi absolut adalah cuma satu kontraindikasi absolut tidak boleh diberikan kalau dia alergi terhadap vaksin itu, baik vaksinnya ataupun bahan pelarutnya. Ya, jadi kalau memang ada riwayat misalnya alergi terhadap vaksin itu, maka yang berikutnya mungkin dipertimbangkan untuk tidak diberikan. Tapi kasusnya sangat jarang. Sekali lagi sangat jarang sekali. Dan sifat alergi tetap spesifik ya. Jadi kadang-kadang ada mitos yang bilang kalau alergi telur tidak boleh diberikan vaksin A. Kalau alergi apa tidak boleh diberikan vaksin B, itu hanya hoax. Karena sifatnya alergi tadi spesifik. Ya, kalau memang alergi terhadap vaksin baru tidak boleh. Ya, kalau yang kedua tadi kontraindikasi relatif, artinya mungkin saat ini tidak boleh diberikan, tetapi mungkin nanti bisa diberikan. Contohnya misal anaknya sedang sakit berat, ya, tidak bisa diberikan, ya kan? Kemudian anaknya mungkin dirawat di ICU dan lain sebagainya, misalnya itu tentu akan ditunda pemberiannya. Gitu. Jadi bukan tidak bisa diberikan. Tetapi kalau untuk sakit ringan, misalnya seperti batuk pilek ringan, demam ringan atau sakit kulit, itu gatal-gatal sedikit. Kutil mungkin sedikit di sini, itu bukan halangan untuk imunisasi ya, secara medis tidak masalah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.